wabarakatuh. Kenalkan, saya di sini Evin Valia Silva dengan NIM 3180250027. Saya di sini akan menjawab ujian Introduction of BIPA. Saya dari English Education RPL Batch 5. Pertanyaan pertama, apabila saya pengajar BIPA, metode apa yang akan saya gunakan apabila eh, mengajar dengan tema pariwisata? Saya menggunakan metode komunikatif atau CLT, Communicative Language Teaching. Kenapa? Alasannya kenapa saya menggunakan ini? Yang pertama, eh, metode komunikatif itu mempersiapkan siswa menggunakan bahasa dalam konteks dunia nyata. Jadi tidak hanya menghafal gramatikal atau bahasa tata bahasa. Jadi bahasanya itu lebih sederhana dan dekat dengan sekitar siswa. Yang kedua, berpusat pada siswa dan guru hanya sebagai fasilitator. Jadi, eh, pembelajaran itu lebih relevan dengan kebutuhan siswa dan guru itu tidak menjadi pusat perhatian. Guru hanya memfasilitasi belajar siswa. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan diri. Jadi nanti dalam penerapan metode ini, siswa itu terbiasa berinteraksi dan mengekspresikan diri sejak awal sehingga lebih cepat fasih seperti itu. Yang selanjutnya, ketika saya menggunakan metode tersebut dengan tema pariwisata, yang akan saya sampaikan itu apa saja? Yang pertama tentu saja tata bahasa atau gramatikal. Kemudian yang kedua, melatih fungsi bahasa seperti gimana cara meminta bantuan, gimana cara memberi bantuan, dan gimana cara bernegosiasi. Seperti itu. Kemudian setelah tata bahasanya bagus, kita akan melatih percakapan sederhana di kehidupan sehari-hari. Kalau temanya pariwisata, berarti seperti bertanya arah mata angin, kemudian gimana cara memesan hotel, gimana menjelaskan tempat pariwisata, dan lain sebagainya. Nah, setelah tata bahasanya bagus, kemudian bisa percakapan sederhana di sekitarnya. Nah, selanjutnya adalah eh, fokus pada kelancaran dan ketepatan penggunaan tata bahasa tersebut, seperti itu. Dan yang terakhir, media pembelajaran apa yang saya gunakan ketika saya menggunakan metode komunikatif. Saya di sini menggunakan dua media pembelajaran, yaitu visual autentik dan audio visual. Nah, visual autentik ini saya bagi lagi menjadi dua, ada brosur dan peta wisata, serta flashcard. Nah, gimana cara mengaplikasikannya kedua eh, media tersebut? Ketika saya menggunakan brosur dan peta wisata, itu tujuannya yang pertama adalah membaca rute, menanyakan arah mata angin, atau menanyakan arah jalan, kemudian merencanakan liburan. Jadi di sini saya kasih peta wisata misal peta wisata daerah Jawa Tengah, ada Gedung Songo, ada Candi Borobudur, kemudian ada Kawah Sikidang dan lain sebagainya. Nah, saya meminta anak untuk membaca rute. Misal saya ingin ke Candi Gedong Songo. Nah, rutenya itu apa saja yang akan dilewati. Kemudian arahnya itu dari mana sampai mana. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah gambar tempat wisata atau yang kita sebut dengan flashcard. Nah, flashcard di sini fungsinya adalah mendeskripsikan tempat dan memberi pendapat. Nah, di sini saya misal punya beberapa flashcard tempat pariwisata di seluruh Indonesia. Katakanlah yang pertama adalah Danau Toba. Nah, siswa itu saya beri gambar Danau Toba, kemudian saya suruh mendeskripsikan tempat. Seperti siapa yang sudah pernah ke Danau Toba, coba tunjuk tangan. Coba deskripsikan secara singkat Danau Toba itu seperti apa pendapatmu tentang Danau Toba, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah media audiovisual.
Ini saya bagi lagi menjadi dua, yaitu video promosi pariwisata dan video dokumenter. Nah, video promosi pariwisata itu fungsinya sebagai edukasi budaya dan sejarah. Jadi, ada video tersebut berisi keadaan sosial kultural di daerah tersebut, sejarah daerah tersebut. Nah, nanti siswa saya minta membuat rangkuman atau membuat review dari promosi pariwisata tersebut. Selanjutnya adalah eh, video dokumenter. Di sini fungsinya sebagai media berbasis cerita atau storytelling, yang mana akan menghadirkan objek nyata. Contohnya, video dokumenter. Seperti yang kita ketahui, pariwisata di daerah Wonosobo itu letaknya tidak jauh dan masih berhubungan satu sama lain. Dan misal di wisata Wonosobo itu saya hadirkan sebuah video dokumenter. Nah, di situ di video tersebut menjelaskan tentang sejarah Candi Arjuna, kemudian sejarah Kawah Sikidang, sejarah Telaga Warna. Nah, nanti di situ saya minta siswa eh, memilih sejarah dari beberapa tempat itu, kemudian diaplikasikan atau saya minta siswa untuk menceritakan kembali atau membuat rangkuman dari storytelling yang telah dipaparkan di video dokumenter tersebut. Demikian pemaparan dari saya. Saya rasa cukup. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.